Ibu, ibu kalau sakit kepalanya kenapa nggak bilang? Lagi pula harusnya ibu langsung bilang sama dia, terus ibu langsung minta diantar sama dia ke dokter. Kan udah dibilang, Kak, ibu itu nggak ada duit. Arsi, sebenarnya nggak apa-apa kok. Cuma ini aneh aja kok, semakin pusing ibunya. Tapi kamu nggak usah maksain ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dias, apa kamu bisa ngurusin ibu? Ya kalau nganter ke rumah sakit, bisa sih, Kak. Ya udah kakak transfer ke rekening kamu ya. Sebenarnya aku pengen nemenin ibu. Tapi hari ini kakak sibuk, Dias. Kakak mau pindahan rumah. Mau pindah rumah? Mana, Kak? Raja ajakin pindah ke rumah pribadinya. Karena rumahnya sayang banget gak pernah ditempatin. Sini. Si, apa kamu perlu bantuan ibu? Oh, nggak usah ibu. Insya Allah Arsy bisa sendiri kok. Lagi pula kan ibu lagi sakit. Nanti kalau ibu bantuin Arsy malah makin pusing kepala ibu. Udah ibu istirahat aja sekarang, ibu fokus. Ibu ke dokter. Abis itu ibu jangan lupa minum obat. Pokoknya ibu harus sehat. Iya, tapi kan yang namanya rumah udah lama nggak ditempatin, pasti harus dibersihin, dirapihin, diberes-beresin juga kan, Nak? Ibu tenang aja. Lagi pula ini cuman rapihin baju doang. Di sana rumahnya udah full furnish. Ya udah, kalau maunya kamu begitu, ya. Ibu, sebentar Arsy transfer ke rekeningnya Des dulu ya. Udah ya. Oke, Kak. Dias, tolong bawa ibu ke dokter. Dipakai uangnya untuk berobat ibu. Jangan dipakai untuk yang lain ya. Ya, siap, Kak. Jangan lupa dicek semuanya. Terutama kepala ibu, jangan sampai kenapa-napa. Ibu harus sehat. Kabarin kakak terus ya, Dias. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Arsy, ibu. Jadi Raja mutusin buat pindah hari ini sama Arsy. Terus kok lu seneng sih? Nggak ngerti gue. Lu kan gak mungkin ikut pindah sama Raja. Ya gue seneng lah, Mon. Berarti kan udah gak tinggal sama papahnya. Gue bisa bebas ketemu sama Raja. Lo yakin bakal sebebas itu? Lo kan tahu Arsy itu bukan perempuan lemah. Dia pasti ngelawan. Gak masalah. Gue bakal hadapin dia. Sampai batas kemampuan gue. Kalau perlu, gue teror aja kali ya dia. Biar dia nyerah dan dia yang cerain Raja. Secepatnya. Gimana? Selamat pagi, Pak. Pagi, Arsy. Sarapannya udah siap, Pak? Arsy tadi masakin nasi goreng sama telur ceplok setengah matang kesukaan Papa. Sarapan dulu, Pak. Saya belum lapar. Papa kecewa dan marah sama Arsy gara-gara semalam ya, Pak. Maafin Arsy ya, Pak. Arsy nggak ada niat untuk nyakitin hati Papa. Sekali lagi maafin. Sumi, Ya, Tuan. anterin sarapan saya ke kamar ya. Baik, Tuan. Ya Allah, Papa benar-benar marah sama aku. Kasihan banget Non Arsy. Pasti Tuan marah sama si Non gara-gara semalam.
Non, Non Arsi, Ya, Sumi ke belakang dulu ya. iya. Kamu harus kuat, Arsy. Kamu harus semangat dan bisa melalui semua ini. Allah gak tidur. Kamu harus yakin, selama kamu benar, Allah akan selalu ada di sisimu. Masih tinggal bareng Tuan saja, si Non sudah nangis terus. Apalagi nanti kalau sudah tinggal sendiri. Ya Allah, Non. Nikah itu bukannya bahagia, tapi malah menderita. Sabar ya, Non. Allah nggak tidur. Allah melihat apa yang terjadi sama Non Arsy. Ibu duduk dulu, pelan-pelan. Kamu mau kemana? Kan dia harus ke bagian administrasi dulu, Bu, buat daftar. Bu, tunggu sini ya. Bentar. Main ke belakang lagi. Mana ya? Ini Mbak. Mbak mau ke dokter mana? Dokter umum, Mbak. Oh baik, saya buatkan nomor antriannya Mbak. Ini nomornya Mbak, nanti langsung tunggu di depan ruang dokter saja. Oke, makasih ya. Sama-sama. Silakan Mbak. Si lama nih. Enaknya ngapain? Aha, gue tahu nih. Gak ada salahnya kan gue bikin konten aja di sini. Sabar ya Bu, dia nge-vlog sebentar aja demi cuan. Kayaknya nggak asik kalau gue begini. Mumpung gue di rumah sakit, penampilan gue mesti menyesuaikan dong. Gue ada akal nih. Iya Om. Iya tenang aja. Nanti aku bakal pindah lah ke sana ya buat nemenin Om. Iya kebetulan aku baru sampai nih di rumah sakit. Dan sejam lagi aku ada jadwal operasi Om. Pasti Om, pasti. Nanti kita ketemu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Keren banget gue pinjem baju Bu Dokter. Jadi udah kayak dokter beneran. Sekali-kali lah ya ngonten pakai baju dokter. Cewek itu kok kayak pernah ketemu tapi di mana ya? Bukain bentar. Kamu ngapain sih? Hampir aja ketabrak tadi. Ya maaf ya, bukain dulu dong bentar ya. Gue lagi dikejar-kejar orang jahat. Itu kan cewek yang kemarin. Oh,
jadi dia dokter juga ya di rumah sakit ini? Non, Sumi baru aja bersihin kamar almarhum Den Rama. Keadaannya masih sama, Non. Seperti terakhir Den Rama tinggal. Masuk aja, Non. Enggak. Non, hari ini kan Non mau pindahan. Ada baiknya Non masuk dulu. Lihat kamar Den Rama. Sekalian pamitan, Non. Dari awal aku kesini, aku nggak pernah masuk ke kamar Rama. Non, Bisumi benar, nggak ada salahnya aku masuk buat yang terakhir kali untuk pamitan sama Rama. kalau Non gak mau, gak apa-apa kok, Non. Iya, Bisumi. Saya mau masuk dulu. Silakan, Non. Calon istri aku benar-benar cantik banget ya. Aku jadi gak sabar pengen cepet nikah sama kamu. Tapi ini terakhir kita ketemu. Karena 4 hari lagi, aku harus makan karena gak bisa ketemu sama kamu. Rama, kamu gombal. Aku gak gombal, aku serius. Tapi yang pasti aku seneng banget. Karena sebentar lagi kita akan menjadi suami istri. Kedua mempelai udah siap untuk difoto? Oke, siap ya. Pelan-pelan. Aku gak mau tinggalin kamu. Arsi, kamu harus tenang. Kamu percaya sama aku. Aku bakal selamat. Yang penting kamu selamat duluan. Oke? Kamu harus sembuh. Kita kan mau menikah.
Arsy. Kamu bersediakan menikah adik aku. Harusnya kita pergi ke puncak, Rama. Harusnya aku gak ninggalin kamu. Kalau memang kemudian kamu karena aku minta maaf, Ram. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Tolong terima Rama di sisimu ya Allah. Lapangkan kuburnya. Maafkanlah segala dosanya ya Allah. Oh, jadi ini alasan Arsy ingin pindah dari rumah ini. Ngapain dia? Dia dokter apa bukan sih? Kok joget-joget gitu? Kamu kok ada di sini? Harusnya saya yang nanya sama kamu, ngapain di sini? Kamu kok di sini? Tapi kok saya belum pernah lihat kamu sebelumnya di sini ya? Dan terus kamu ngapain nih? Joget-joget di sini. Ini kan rumah sakit, bukan klub atau tempat live musik. Aduh, gawat. Ngapain juga ini cowok ada di sini? Mana gue lagi pura-pura jadi dokter lagi. Ih, rusuh banget sih. Apa? Kok As kamu bilang? Kamu gak ngeliat saya tuh pakai jas dokter. Ya berarti saya dokter dong di sini. Dokter? Iya. Ya kamu itu gagal banget ya. Zaman sekarang ini dokter itu bukan cuma ngobatin pasien, tapi ngasih edukasi di medsos. Dengan cara joget kayak tadi? Salah satunya. Oh jadi kamu praktek di sini juga? Oh ya, kamu bagian apa di sini? Admin, teknisi, atau perawat? Soalnya nih ya, saya nggak pernah ngeliat kamu di sini. Ya biasa sih, saya gaulnya sama dokter doang. Ya nggak apa-apa sih. Nggak perlu tahu juga. Tapi saya penasaran. Saya nggak nyangka juga sih. Kemarin yang dikejar-kejar orang jahat terus masuk mobil saya ternyata kamu yang praktek di sini juga. Kamu kenapa kemarin sampai dikejar-kejar sama orang jahat? Oh atau jangan-jangan kamu habis ngelakuin praktek ya? Iya, halo. Oh, pasiennya udah di ruangan ya? Oke, saya sekarang kesana ya. Kok dimatiin sih? Dia sih ada-ada aja. Kenapa lagi nih anak? Sorry banget ya, saya kan dokter, orang sibuk. Pasien saya udah ada di ruangan saya. Saya pergi dulu ya.
dunia ini kecil ya. Rama, maafin aku, Rama. Semuanya gara-gara aku. Sih. Papa, Rama meninggal bukan kesalahan kamu. Memang sudah waktunya. Takdir Rama. musibah itu selalu teringat di kepala Arsi, Pak. Musibah itu yang merenggut nyawanya Rama. Sekarang Papa tahu kenapa kamu minta pindah dari rumah ini. Ya. Selama kamu di sini, kamu akan teringat dengan almarhum Rama. Maafin Papa ya. Papa dukung kamu harus pindah dari sini. Biar kamu bisa move on, bisa normal dan bahagia bersama Raja. Arsi bukan belum bisa move on. Arsi tahu. Dan Arsi juga udah ikhlas, Pak. Arsi cuma gak sanggup aja, Pak. Papa sempat salah paham sama kamu. Mohon maaf ya. Sekarang Papa sadar, ya kamu harus pindah dari sini, Arsi. Maafin Arsi yang soal semalam ya, Pak. Arsi tahu Papa sangat kecewa sama Arsi. Kamu nggak salah. Semua sudah selesai dan nggak ada salah paham lagi. Lupain semua. Iya, Pak. Kalau Arsi nanti pindah, Papa di sini gimana, Pak? Pasti kesepian kan ya, Pak? Nggak apa-apa. Ponakan Papa akan tinggal di sini. Siapa, Pak? Iqbal. Nanti Papa akan sering-sering main ke rumah kalian kok. Papa nggak usah repot-repot. Nanti Arsi aja yang sering jengukin Papa ke sini sama Raja. Nanti Arsi bawain makanan kesukaannya Papa. Janji ya. Iya, Pak. Terima kasih ya Allah. Papa udah gak marah lagi. Alhamdulillah. Semua ini berkat pertolonganmu ya Allah. Makasih banyak ya, Pak. Papa udah baik banget sama Arsi. Arsi gak akan pernah lupain kebaikan Papa sama Arsi. Arsi, yuk. Kita udah harus beres-beres. Ayo. Sok pamer kedekatan sama Papa. Iya, Pak? Ada masalah, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dimas, terima kasih ya berkat bantuannya atas dana CSR yang diberikan kepada TPA kami. Insya Allah belajar mengajar di TPA ini semakin lancar. Alhamdulillah jika bermanfaat. Oh iya Pak Dimas, sesuai permintaan Pak Dimas, hari ini saya akan memperkenalkan guru-guru yang ada di TPA ini, Pak.
Boleh Bu, dengan senang hati. Tapi ada salah satu guru yang tidak masuk, Pak. Kalau boleh tahu, siapa Bu? Bu Arsi. Semalam baru saja minta izin sama saya. Gak masalah kan, Pak? Nggak masalah kok. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena sebenarnya saya datang ke sini cuma sebentar saja. Mungkin bisa kita jadwalin di waktu yang lain? Iya, boleh Pak, boleh. Kalau begitu saya permisi dulu, biar kita jadwalkan di lain waktu saja. Baik, Pak. Assalamualaikum. Mari, waalaikumsalam. Jaga kondisi tubuh. Minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Angkat, Arsi. Ayo dong, angkat. Aku harus ketemu sama kamu. Bener-bener nggak tahu diri. Dimatiin sih. Angkat dong sih, nggak usah bikin gue stres kayak gini deh, pakai reject segala. Assalamualaikum Arsi. Kenapa kamu nggak jawab panggilan aku? Kamu di mana? Ini kan hari ini harusnya ketemu Arsi. Kenapa dia jadi bener-bener nggak mau ketemu gini sih? Bisumi. Non Arsi. Bisumi. Tolong titip jagain papa ya. Iya, Non. Non gak usah khawatirin Tuan. Saya khawatir sama papa. Karena kan papa jadi sendirian sekarang. Iya, Non. Kasihan banget Non Arsi. Jadi kepikiran soal yang tadi. Sumi yakin sampai sekarang Non Arsi masih merasa bersalah kalau dia adalah penyebab kematian Den Rama. Padahal Sumi tahu sebenarnya ada orang yang memang mau bunuh Den Rama. Baiknya saya ngomong gak ya? Ngomong gak ya ke Non Arsi? Duh, ngomong gak ya? Bisumi kenapa? Enggak, Non. Sumi gak kenapa-napa. Tapi kok kayak lagi ada pikiran? Enggak, Non. Sumi gak mikirin apa-apa kok. Aduh, kayaknya Sumi udah gak tahan deh. Nggak tahan kenapa, Bisumi? Sumi gak tega kalau Non Arsi gak tahu soal ini. Soal apa? Soal almarhum Den Rama. Den Rama meninggal bukan karena kecelakaan. Bisumi tahu dari mana? Tolong jangan ngomong-ngomong sama siapapun. Aduh, Sumi nyesel udah keceplosan ngomong. Bisumi, kasih tahu saya Bisumi tahu dari mana? Non, kemarin Sumi nggak sengaja nguping pembicaraan Tuan dan polisi. Kata polisi,
dan Rama nggak murni kecelakaan. Ada mobil lain di lokasi kejadian yang sengaja mau menabrak mobil dan Rama. Diduga orang di dalam mobil itu memang sengaja mau menabrak mobil dan Rama. Dan memang sengaja mau membunuh dan Rama. Polisi bilang begitu, Bi. Iya, Non. Tapi Sumi mohon sekali lagi, tolong jangan ngomong sama siapapun. Tolong rahasiaan ini dari Den Raja. Kenapa Raja nggak boleh tahu soal ini, Bi? Karena Tuan Irwandi minta ke polisi untuk jangan bilang ke Den Raja. Sampai pelakunya tertangkap. Kata Tuan, Den Raja emosian. Nanti ngamuk, Non. Apa ini ada hubungannya sama Dimas? Karena kemarin polisi minta nomor kontak Dimas. Non, tolong jaga rahasia ini ya, Non. Rahasia? Rahasia apa yang kalian sembunyikan dari saya? Karena Tuan Irwandi minta ke polisi untuk jangan bilang ke Den Raja. Sampai pelakunya tertangkap. Kata Tuan, Den Raja emosian. Nanti ngamuk, Non. Apa ini ada hubungannya sama Dimas? Karena kemarin polisi minta nomor kontak Dimas. Non, tolong jaga rahasia ini ya, Non. Rahasia? Rahasia apa yang kalian sembunyikan dari saya? Den Raja, namanya rahasia yang nggak boleh dikasih tahu lah, Den. Saya nggak suka di rumah ini ada yang main rahasia-rahasiaan sama saya. Jadi cepat kasih tahu sama saya sekarang. Kalau Sumi ngomong ke Den Raja, nanti Non Arsi bakalan malu. Sumi kasih resep jamu rahasia ke Non Arsi. Itu loh, kalau di rumah sering-sering masak sayur bayam, sayur brokoli, sayur toge. Soalnya itu bagus buat kesuburan, supaya cepet punya anak. Maaf ya, Den. Makanya tadi Sumi minta ke Non Arsi untuk rahasiain. Ini kan rahasia perempuan, Den. Sumi pakai dibocorin segala rahasianya. Tuh kan, Den. Non Arsi jadi malu. Sumi bilang juga apa. Kenapa, Bu? Kepala saya sakit, pusing. Duduk dulu. Mari. Pelan-pelan. Kepala saya sakit. Saya kemarin jatuh dari motor, Nak. Ya harusnya dengan kondisi Ibu seperti ini, Ibu nggak boleh sendirian di sini, Bu. Untung tadi ada saya. Kalau nggak mungkin Ibu udah jatuh beneran, Bu. Iya, sebetulnya saya sama anak saya kok. Anak Ibu? Di mana? Iya, tadi dia lagi daftar tapi nggak balik-balik.
Aduh ya Allah. Makin pusing ya? Iya. Ibu mana sih? Disuruh nunggu malah kelayapan. Itu kan cowok yang tadi. Enggak, gue nggak mungkin ke situ. Kalau dia tahu gue anak ibu, terus ketahuan kalau gue itu dokter gadungan, aduh malu banget. Kok dia nggak ngabar-ngabarin ya kemana nih anak? Bu, gini aja Bu. Saya antar ke IGD aja ya, biar langsung ditangani sama dokter jaga di sana. Memang bisa ya? Kan anak saya lagi daftar. Iya, kebetulan saya kenal semua dokter jaga di IGD. Jadi saya bisa minta untuk mendahului ibu dulu di sana. Oh, nggak usah deh, nunggu anak saya aja. Aduh. Bu, makin sakit ya kepalanya. Iya, sebaiknya kita secepatnya aja ke sana untuk diperiksa. Tapi nanti anak saya nyariin. Gimana ya? Ibu bisa hubungi anak ibu? Iya. Tolong diteleponin. Namanya Dias. Dias ya? Ini ya? Saya telepon ya, Bu. Iya. Ya Bu. Halo, ini Dias. Aduh, kenapa mesti dia sih yang telepon? Dengan anaknya Ibu... Dahlia. Ibu Dahlia, betul? Iya, ini HP ibu saya. Kenapa bisa sama kamu ya? Iya, ini Ibu Dahlia ada di depan toilet. Dan kayaknya sakit kepalanya makin parah. Sekarang ini saya mau bawa Bu Dahlia ke IGD ya, supaya nggak antri lagi. Dan bisa langsung diperiksa oleh dokter jaga di sana. Iya ya udah, saya ke IGD sekarang. Terima kasih ya. Iqbal, nama saya Iqbal. Nama saya Dias. Oke, kita ketemu di IGD ya. Iya, terima kasih. Aduh, mati gue. Kita ketemu di sana nanti katanya. Makasih ya, Nak. Mari, saya bantu. Iya. Pelan-pelan aja. Sebentar, ada telepon. Saya izin angkat dulu ya. Ya, halo. Gimana, Sus? Tapi masih aman kan? Oke, 15 menit lagi saya ke sana ya. Maaf ya, saya jadi merepotkan. Nah, nggak apa-apa, Bu. Saya harus pastikan dulu Ibu sampai IGD dan langsung diperiksa di sana. Nanti setelah itu saya izin pergi ya. Iya. Ada anak saya juga kok. Iya, makasih ya, Nak. Mari, saya bantu. Pelan-pelan aja, Bu. Yang harmonis di sana, jaga kesehatan kalian berdua ya. Iya, Pak. Raja. Ya, Pak. Papa minta kamu perlakukan dengan baik istri kamu. Papa kecewa kalau kamu sakitin dia. Iya, Pak. Aku pasti bakal jagain Arsy dengan baik. Harus itu. Karena Papa dari awal menikah sama mama kamu sampai dia meninggal, Papa nggak pernah sedikit pun menyakiti mama kamu. Dan kamu harus berlaku seperti itu sama istri kamu Arsy. Harus. Aku janji aku bakal jadi suami yang baik buat Arsy. Dan akan menjaga Arsy dengan baik. Pak Jamal, Sumi, kalian ikut pindah bersama Arsy dan Raja ya. Siap, Tuan. Dengan senang hati. Sumi juga siap, Tuan. Gak usah, gak perlu. Urusan driver, ART, biar urusan kami berdua aja.
Toh kan juga mereka udah lama jagain papa, jadi ya aku rasa nggak elok kalau aku memisahkan papa dan mereka. Ya kan sayangnya? Iya Raja. Arsi setuju Pak kalau Bisumi dan Pak Jamal nemenin Papa di rumah ini. Kalau kita gampang ya bisa cari lagi. Oke, itu mau kalian kan? Hati-hati di sana ya. Lagian juga Iqbal udah mau pindah ke sini kok. Mau nemenin papa ke sini. Syukurlah. Kita pamit ya. Kita pamit dulu ya Pak. Hati-hati ya. Bapak masih. Papa jaga diri ya. Hati-hati, Bu. Alhamdulillah ya, Ibu senang banget tadi ketemu sama anak muda yang baik. Namanya siapa tadi? Iqbal. Iya, Iqbal ya. Tadi kalau dia nggak nemenin Ibu ngantar ke IGD, mungkin Ibu kayaknya udah tepar tadi. Tapi Ibu sekarang udah ngerasa baik-baik aja kan? Ya Alhamdulillah, sekarang udah enakan. Tadi kan udah diinfus, dikasih vitamin. Tapi Ibu heran ya, kok dia kayaknya kenal sama semua dokter di sana? Apa temennya semua ya? Iya kali. Kamu juga tadi, kenapa sih datangnya belakangan? Heran, daftar aja kok lama banget. Ibu, ngantrinya itu panjang banget. Lagian, Ibu udah disuruh tungguin, malah keliling-keliling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dimas, masuk. Duduk, Kak. Ibu, Dias. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang namanya drama dalam pernikahan kita. Dan nggak akan ada lagi yang akan belain kamu di sini, Arsi. Seperti kata saya akan bikin kamu seenggak nyaman mungkin. Kenapa? Mau ngadu sama selingkuhan? Silakan. Sekalian bilang sama selingkuhan kamu itu, kalau kamu lagi di rumah, jangan dia nelfon-nelfon kamu. Maksud kamu? Pura-pura nggak tahu. Kamu cek handphone kamu sekarang. Lagian kamu harusnya berpikir dong, Arsi. Kalau kamu mau selingkuh, kalau bisa ngumpet-ngumpet, jangan sampai ketahuan papa. Main cantik dong kamu, Arsi. Masih baik saya nutupin aib kamu. Tapi ingat, saya akan kumpulin bukti-bukti yang nantinya saya akan laporin ke papa. Lagian ngapain sih dia? Pakai ngechat mesra ke kamu.
Astaga. Assalamualaikum Arsy. Kenapa kamu nggak jawab panggilan aku? Kamu di mana? Aku yakin Raja pasti bakalan salah paham sama pesannya Dimas. Ya Allah, kenapa masalah terus aja datang bertubi-tubi? Kuatkan aku ya Allah, aku mohon. Udah? Sekarang kamu bisa turun. Selamat datang, Arsy. Selamat datang, Arsy. Maksudnya apa ini, Raja? Memang ada yang salah? Ini bukan hanya salah, tapi kamu keterlaluan. Aku udah bilang sama kamu, aku mau pindah ke rumah baru kamu. Tapi dengan syarat jangan ada perempuan lain. Terutama perempuan ini. Yang jelas-jelas aku sangat gak bisa terima kedatangannya. Kok marah sih? Seharusnya kamu itu sadar diri dong. Kamu itu cuma pelakor yang berkedok istri sah. Mau kemana kamu? Hei, jangan sok suci kamu, Arsy. Saya lebih tahu etika daripada kamu, Arsy. Etika? Etika yang mana? Asal kamu tahu ya, saya minta Rani datang ke sini untuk mendesain interior rumah saya. Karena saya tahu, kamu nggak bisa diandalkan soal ini karena kamu punya selera yang rendahan serta kampungan, Arsy. Kamu jangan bandingin aku sama dia dong, sayang. Udah jelas beda levelnya. Aku juga kan yang paling tahu selera kamu. Warna favorit kamu, makanan kesukaan kamu. Itu karena apa? Karena kita itu pasangan yang saling mencintai. Iya kan, sayang? Sementara kamu itu siapa? Kamu itu cuma istri yang gak sengaja dinikahin karena pesan dari Rama. Jadi kamu gak usah kegeeran. Biar saya yang urus Raja.
Karena saya nggak mau Raja bernasib sama kayak Rama. Maksud kamu apa sebut nama Rama? Rama itu meninggal karena kamu nggak becus ngurus pasangan kamu. Atau jangan-jangan kamu itu emang perempuan pembawa sial? Kamu itu seharusnya sadar diri, Arsy. Karena saya adalah nyonya sesungguhnya di rumah ini. Dan dalam waktu hitungan hari, Raja akan menceraikan kamu. Aku dengan Raja menikah di depan Allah. Dan aku sudah berikrar sebagai istri harus menjaga dan mencintai suamiku karena Allah. Jadi hari ini Arsy pindah rumah. Kemana? Maaf, maksudnya alamatnya di mana? Kita juga nggak tahu sih, Kak. Emang mendadak banget sih, baru dikabarin tadi pagi. Aneh nggak sih? Ya iya sih, aneh juga. Ya sebetulnya kan pindahnya ke rumah Raja. Dan memang katanya sih udah full furnish, jadi Arsy cuma bawa baju aja. Ya emang beda ya, Kak, kalau orang kaya itu pindahannya. Tapi ya emang harus mendadak itu ya? Ya ibu juga nggak ngerti sih, cuma menurut ibu selama mereka baik-baik aja nggak ada masalah kan? Ya benar sih. Oh iya, Kak, kita baru pulang dari rumah sakit loh. Ibu sakit, soalnya kemarin kecelakaan. Ibu kecelakaan? Iya, jatuh dari motor, terus kejebak tawuran. Terus sekarang ibu gimana? Masih sakit atau kalau perlu biar saya antar ke dokter kenalan saya? Nggak usah, udah enakan kok. Lagi tadi juga kan udah ke dokter sama Dias. Kak Raja baik banget. Untung aja ada Kak Raja nolongin ibu. Terus dia bawain dokter pribadinya juga, Kak, ke rumah. Pokoknya Kak Raja ngelakuin yang terbaik deh pokoknya. Iya, ibu bersyukur punya menantu yang baik kayak Raja. Sial, gue kalah cepet dari Raja. Arsy, sekarang kamu beresin kamar kamu dan kamar saya. Karena saya nggak mau sekamar sama kamu. Jadi gimana ini? Apa sebaiknya aku masuk aja? Hei! Kamar kamu bukan di sana. Aku tahu, Raja. Ini bukan kamar aku. Terus ngapain mau ke sana? Aku ini istri kamu. Udah seharusnya suami istri tidur dalam satu kamar. Kamu gak usah kegeeran dong, Arsy. Kamu itu cuma istri di atas kertas, bukan di dalam kamar. Sih? Aku akan ikutin permainan kamu. Aku cuma mau lihat
Sampai kapan mata hati kamu tertutup oleh kebencian yang terjadi akibat imajinasi semu dan persepsi buruk yang terus ada di kepala kamu tentang aku?